Halo, saya Novel Ananta dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas case review tentang gangguan layanan Cloudflare akibat kesalahan konfigurasi sistem. Baik, sebelumnya saya ingin membahas terlebih dahulu latar belakang masalahnya secara singkat. Jadi pada tanggal 2 Juli 2019, Cloudflare mengalami gangguan global selama 27 menit. Dampaknya cukup besar karena jutaan situs web di berbagai negara sempat tidak bisa diakses. Nah, penyebab utamanya ini berasal dari satu aturan regular expression baru pada web application firewall. Nah, aturan ini ternyata memicu beban komputasi yang sangat tinggi hingga CPU di server global Cloudflare terpakai 100%. Dari kasus ini kita bisa melihat bahwa masalahnya bukan sekedar salah konfigurasi, tetapi juga berkaitan dengan cara regex bekerja. Regex termasuk pendekatan deklaratif. Kita hanya menulis pola yang ingin dicari tanpa mengatur langsung bagaimana sistem memprosesnya. Masalahnya, pola yang terlihat pendek dan sederhana belum tentu ringan saat dieksekusi. Kalau strukturnya buruk, engine regex bisa masuk ke proses evaluasi berulang yang sangat berat, yang dikenal sebagai regular expression denial of service, karena waktu komputasinya bisa meningkat secara kuadratik atau bahkan eksponensial. Jadi, relevansi paradigma penguraman dalam kasus ini adalah bahwa kode deklaratif yang sederhana tidak selalu berarti eksekusinya ringan. Dalam infrastruktur berskala global, satu pola yang terlihat kecil tetap bisa menghasilkan beban runtime yang sangat besar. Nah, permasalahan ini semakin serius karena Cloudflare bekerja dalam kondisi concurrency yang tinggi. Nah, pada arsitektur global seperti Cloudflare ini, banyak request yang diproses secara asynchronous. Dalam model cooperative scheduling, setiap tugas itu seharusnya melepaskan kontrol CPU secara sukarela agar request lain tetap bisa berjalan. Masalahnya, regex yang mengalami catastrophic backtracking tidak melakukan yield. Proses yang seharusnya berjalan efisien berubah menjadi beban besar di banyak server sekaligus. Nah, akibatnya throughput turun drastis dan server tidak mampu merespons layanan seperti biasa. Nah, masalah berikutnya ada pada pipeline sistem modern. Dalam sistem global, CI/CD memang mempercepat proses rilis, tetapi resikonya jika ada konfigurasi yang cacat, kesalahan itu bisa menyebar ke banyak server hanya dalam hitungan detik. Nah, oleh karena itu, dibutuhkan shift left observability, yaitu pengujian dan monitoring yang dimulai lebih awal, bahkan sejak tahap penulisan kode dan proses CI/CD. Dengan pendekatan ini, CI/CD tidak hanya menjadi jalur rilis cepat, tetapi juga menjadi gerbang verifikasi yang mencegah anomali menyentuh server publik. Nah, dari kasus ini, salah satu praktik terbaik yang bisa diterapkan adalah sound static analysis untuk regex. Nah, berbeda dengan pengujian biasa yang hanya mencoba beberapa sampel teks, analisis ini memeriksa seluruh struktur regex secara menyeluruh agar pola yang beresiko memicu regex denial of service atau catastrophic backtracking dapat terdeteksi lebih awal. Selain itu, proses ini perlu dilengkapi dengan performance testing pra-rilis supaya regex yang digunakan tidak hanya valid secara sintaks, tapi juga aman dan efisien saat dijalankan. Baik, slide tadi ya, sekaligus menjadi penutup dari presentasi saya kali ini. Sebagai kesimpulan, gangguan Cloudflare ini menunjukkan bahwa satu konfigurasi kecil tetap bisa berdampak besar jika dijalankan pada sistem global, terutama dalam kondisi concurrency yang tinggi dan pipeline deployment yang cepat. Oleh karena itu, sistem modern membutuhkan pencegahan sejak awal melalui observability, code review, dan performance testing. Jadi, pelajaran utama dari kasus ini adalah semakin besar skala sistem, semakin penting juga proses validasi sebelum perubahan dirilis. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.